Nah dulur isine nggone acara dialog khusus bareng KPID Jawa Timur sing terkait bahas masalah materi kelembagaan KPI dan literasi media. Mulane dulur media iku macem-macem, ono TV, ono radio, ono surat kabar, tak bolan baleni. Kaya winginane dawa sing lagi marak-marake ning gone medsos. Iki akeh berita-berita utawa gambar-gambar sing sekirane nek gak diteliti sing tenanan iso mempengaruhi perilakunya awake dhewe. Begitu ya Mbak Amel ya sama Mas Ajam ya. Nah ini kembali di acara talkshow ini Mbak Amel, saya mau tanyakan, nah bila dalam lembaga penyiaran ditemukan pelanggaran dan sanksi tindakan dari KPI seperti apa Mbak Amel? Tadi Mbak Amel sudah menyinggung ketika KPID Jatim ini kan ada di Surabaya, kemudian untuk daerah-daerah seperti tadi juga untuk ada semacam relawan yang mengawasi bagaimana penyiaran televisi itu ada yang sadis atau sara. Ini dari teman-teman relawan baik itu mahasiswa maupun siswa dan siswi yang membantu. Kali kalau untuk di daerah mungkin Kominfo baik kabupaten dan kota mungkin juga tidak akan seluas untuk bisa memberikan laporannya kepada KPI. Nah ini setiap hari masyarakat diterpa berbagai informasi yang berasal dari berbagai media termasuk televisi ini Mbak Amel ya dan radio. Nah informasi yang diterima ini bukan hanya radio dan televisi saja, tapi melalui HP kita yang Android sekarang makin canggih. Jare wong biyen donya iku selek tengerono, kapan-kapan nek enek rame-rame ning donya mung sak kepel, ternyata HP Android ini Mbak. Kita bisa lihat. Nah, ini betul kan begitu Mbak Amel nggih. Nah, langsung diterima begitu saja namun terlebih dahulu dipahami dengan jelas dan disikapi. Ketika merespon informasi tersebut bagaimana tindakan KPI Mbak? Ini Mbak Amel yang jawab atau Pak Mbak Amel aja monggo nggih ke pemirsa. Nggih Pak De. Kita pertanyaan pertama tadi dulu Pak De ya. Ketika ada lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS tadi, itu nanti seperti apa? Tadi sebenarnya di awal sudah kita singgung Pak De ya, tapi lebih saya jelaskan alurnya adalah ketika teman-teman tim monitoring kami itu menemukan pelanggaran. Jadi begini Pak De, pengawasan itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengawasan secara langsung, yang kedua tidak langsung. Yang secara langsung itu yang diawasi oleh tim monitoring kami yang ada di Surabaya. Jadi dengan memonitor, kemudian menemukan pelanggaran di program acara ini, di TV ini, atau di radio ini. Jamnya sekian, gambarnya seperti ini ya. Apa yang pengawasan tidak langsung Pak Ade, itu yang dari aduan masyarakat. Nah itu kita, seperti yang tadi saya sampaikan Pak Ade, ada yang relawan dan masyarakat secara umum itu melakukan aduan, bahwa ketika nonton itu melaporkan kepada kami. Nah jadi setelah ada aduan tersebut, kemudian kami bertujuh komisioner itu melakukan pleno. Jadi apakah di program ini kira-kira dipanggil enggak? Jadi begitu Pak Di. Setelah menemukan pelanggaran, kemudian kita rapatkan bertujuh komisioner, kemudian lanjut yang namanya adalah sidang pemeriksaan pelanggaran isi siaran Pak Di. Nah, jadi masih diperiksa. Rata-rata teman-teman lembaga penyiaran ini sudah takut. Wah, aku dipanggil disanksi, itu belum tentu Pak Di. Itu sebenarnya di sidang pemeriksaan pelanggaran isi siaran itu adalah cross check. Jadi kita datangkan lembaga penyiaran yang melanggar, ya, misalkan TV X, TV Y, Radio X, ya kita panggil. Nah, kemudian kita akan melakukan cross check. Apakah betul Bapak di jam sekian radio Bapak atau TV Bapak menyiarkan iklan dewasa di jam 1 siang? Ya apa tidak? Loh. Iya Pak, buktinya kita punya ini. Nah seperti itu Pak Adinya. Jadi alurnya setelah ditemukan lalu ada sidang. Nah itu yang dihadiri antara lembaga penyiaran yang melanggar ya, yang diduga, kemudian dengan komisioner. Nah kemudian setelah teman-teman itu kooperatif, ya Mbak siap, kita siap salah, kita siap karena kita tidak tahu aturannya. Rata-rata seperti itu. Nah ketika sudah melakukan sidang pemeriksaan itu Pak D, kemudian kita juga rapat lagi. Kemudian apakah salah satu pelanggaran ini masuk kategori yang melanggar atau tidak. Kalau yang melanggar, tadi dijelaskan oleh Mas Azam, itu ada surat teguran 1, 2, 3. Jadi kita melakukan sanksinya adalah administratif Pak Di. Teguran 1, 2, dan 3. Tapi kalau sekiranya pelanggarannya itu tidak masuk dalam
sanksi, ya cukup kita bina saja. Jadi cukup kita himbau, kita beri wawasan. Nah, kalau sudah ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap saja Pak D. Nah, kita akan mengurangi durasi program acara tersebut. Misalkan acara goyang ngebornya TVX misalkan. Pak Angga Hajaroknya, tolong dong Pak, penyanyinya gitu, jangan gini-gini. Sudah 3 kali tetap seperti itu, kita akan kurangi durasinya Pak D. Misalnya setiap hari kita akan kurangi kita kurangi durasinya dalam siaran. Tetap saja Pak D, ya, tetap saja kok masih seperti itu kita bisa rekomendasikan untuk dihilangkan acaranya. Programnya, ya. Jadi bukan televisinya, program acaranya. Nah, kadang-kadang gini loh Pak De, tidak semua program acara di lembaga penyiaran, misalkan lembaga penyiaran TVX itu semua acaranya itu nggak bagus. Karena memang ada salah satu acara yang menjadi unggulannya adalah goyangan. Kadang namanya teman-teman kameramen kadang ngesutnya terlalu lama, mungkin ditinggal ngapain atau kenapa gitu. Iya, kameramen yang muda-muda biasanya sukanya begitu Mbak. Malah dinikmati Pak De, kadang itu teman-teman juga sering begitu. Malah tak nikmati Mbak, karena terlalu lama gitu ya untuk ngesut dan seterusnya Pak De. Jadi seperti itu adalah alur Pak De. Jadi alur pengawasan isi menikmatinya siaran. Sebenarnya tidak masalah. Yang jadi masalah itu ketika itu ditayangkan di televisi. Jadi tersiarkan tidak semua masyarakat ikut merasa melihat gitu loh. Yang kemudian seperti disampaikan Mbak Amel tadi itu menjadi hal yang saru atau tidak pantas. Betul. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu Pak De ya. Itu alur dari pengawasan dari siaran yang ketika ada lembaga penyiaran yang melanggar. Jadi seperti itu. Sekarang saya beralih ke Mas Asam ini. Nah, Mas Asam, sekarang ini kan berita bohong atau hoak ini kan banyak ya. Lagi marak-marak ini kalau hoak ini. Macam-macam kalau hoak. Nah, masyarakat, upaya penanganannya dari KPI sendiri seperti apa Mas? Untuk melaksanakan tugas-tugasnya KPI ini, mengingat apa yang disiarkan dalam suatu TV atau radio berperan penting untuk kemajuan pemikiran masyarakat. Monggo Mas Asam. Iya, jadi saya sebelum menjelaskan terkait dengan berita hoax tadi mungkin perlu saya tegaskan dulu mengenai jenis lembaga atau media. Nah, medianya ini media itu kan ada banyak, ada media televisi, ada media radio, ada media cetak. Misalkan ada koran, ada majalah, ada tabloid, novel misalkan. Terus ada media online sekarang. Nah, media online itu ya yang banyak digandrungi oleh kalangan milenial ya. Betul Mas. Memiliki akun media sosial secara privasi. Nah, yang kami tegaskan peran KPID itu hanya mengawasi di 2 media saja, yaitu lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio. Nah, selain itu bukan domainnya KPID untuk mengawasi. Mungkin itu adalah kalau misalkan terjadi pelanggaran, misalkan beberapa waktu yang lalu ada ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang yang ada di Blitar mengenai ketidaksukaan terhadap presiden begitu. Itu ada pihak-pihak terkait yang memang menindaklanjuti itu. Nah, berkaitan dengan hoax, apa yang dilakukan oleh KPID? Jadi yang pertama, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita ini sudah selesai pesta demokrasi, sudah selesai juga sidang Mahkamah Konstitusi, dan keputusan sudah disampaikan kepada publik. Sudah ada pemenang dari salah satu calon dari pemilu presiden. Nah, ada beberapa rilis yang disebarluaskan kepada masyarakat, yaitu mengenai kabinet, susunan kabinet. Nah, susunan kabinet ini ternyata belum tentu kebenarannya dan belum disampaikan langsung oleh presiden terpilih. Nah, ini yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, yaitu KPID selalu berkoordinasi kalau memang itu bukan berita yang sebenarnya harus diberikan klarifikasi. Jadi itu semacam counter terhadap berita bohong yang beredar di masyarakat. Kenapa harus ada counter? Jadi supaya masyarakat ini tercerahkan, supaya masyarakat ini mendapatkan informasi yang benar dari informasi bohong yang beredar di dalam masyarakat.
yang beredar di WA, yang beredar di media sosial. Yeah. Nah, lembaga penyiaran harus memberikan edukasi di situ. Lembaga penyiaran itu sebenarnya adalah cahaya di dalam kegelapan. Jadi masyarakat yang masih suka mencerna tanpa mengunyah dulu, langsung ditelan misalkan. Nah, itu harus dicerdaskan oleh lembaga penyiaran, khususnya televisi, karena memang mudah dilihat dan didengarkan gitu. Jadi ada visualisasi, ada audionya yang masyarakat bisa menonton dan merasakan kayak interaksi langsung. Jadi mendapatkan suatu metode pengajaran yang misalkan tidak didapatkan di ruang kelas, itu bisa langsung dipertontonkan di media televisi. Nah, Mas, seperti yang panjenengan utarakan tadi, ini di Android juga kan merupakan elektronik ya, seperti jenengan jelaskan. Nah, ini tentang KPI sendiri, pengawasan untuk tegur-teguran ini koordinasinya dengan siapa-siapa saja, Mas, untuk di daerahnya, Mas Hasan? Mas. Ya, sampai sekarang itu sebenarnya adalah tantangan dari KPI atau KPID. Ya. Tantangannya adalah bagaimana era digital era ini, media online semacam ini yang belum selesai mekanisme pengawasannya itu tuntas. Jadi ini PR dari KPI. Kalau memang menjadi tugas dari KPI yang diberikan oleh undang-undang, maka KPI harus siap mengawasi media sosial maupun media online. Nah, ini sebenarnya kalau kemudian kita namakan istilahnya adalah era konvergensi. Jadi menyatunya beberapa media di dalam satu wadah, jadi satu. Nah, di dalam media misalkan YouTube, itu ada lembaga penyiaran radio dan lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan lewat YouTube streaming. Betul. Itu istilahnya over the top television. Itu yang menggunakan perangkatnya adalah karena ada aktivasi internet di dalamnya. Kalau tidak ada internet tidak bisa digunakan. Nah, pengertian lembaga penyiaran sebenarnya identifikasinya adalah yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi YouTube sampai sekarang atau media sosial, streaming di media sosial itu belum menggunakan frekuensi. Jadi domainnya masih belum menjadi bagian yang titik tekannya pada pengawasan KPI. Meskipun kontennya sama, meskipun beberapa di antaranya adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan lewat media sosial tersebut. Nah, sepanjang itu menjadi titik kesamaan yang tidak melanggar, maka tidak akan dipanggil. Nah, KPID off di luar yang disiarkan, maka tidak menjadi bagian yang diawasi. Jadi kegiatan off air, kegiatan di luar yang aktivitas yang disiarkan ke publik itu tidak lagi menjadi pengawasan KPID atau KPI. Oke. Terima kasih Mas Hisam, nanti kita sambung lagi Mbak Amel. Kelihatannya kita harus ada yang lewat dulu. Nah, pemirsa, talk show utawa dialog khusus iki nampaknya lebih tambah gayeng apa sing disampaikno beliau berdua sangka Komisi Penyiaran Indonesia sing enek ning daerah Jawa Timur iso dipahami baik kanca-kanca ning nggone televisi utawa radio sing delok acara iki iso memahami mbok iku kameramen, mbok iku editing apa masyarakat sehingga apa sing gak perlu ning nggone tayangan televisi sing gak memberikan pencerahan pendidikan ya lebih baik orang usah disetel TV gitu ya Mbak Abel dan Mas Hasan ya. Iya. Nah, ayo kok dilanjut mana nih segmen berikutnya.